Wah, bagus nih. Seger. Personal branding, perlu atau enggak? Ini yang paling sering ditanyakan sama teman-teman. Saya sebetulnya tuh males bahas kayak gini. Karena begitu bahas hal seperti gini, nanti dikiranya saya ingin bertikai dengan pihak-pihak tertentu. Padahal saya tidak bermaksud seperti itu. Saya itu orangnya nyeplos apa adanya. Jadi kalau ngomong, ya itu yang saya lakuin, ya saya ngomongin seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, bicara masalah personal branding. Buat apa? Biasanya banyak menjawab seperti gini. Ya kalau kita terkenal kan gampang mas jualannya. Ya buat aja brand Anda itu yang terkenal. Selesai kan? Gampang juga jualannya. Tapi mas, kalau personal brandnya kuat, nanti jualan produk apa aja atau brandnya bermacam-macam pun juga cepet naik semuanya mas. Oh, itu toh maksudnya. Oke, kita bahas ya. Sebelum lanjut ke pembahasan, kita harus pahami dulu nih istilahnya supaya nggak salah sangka. Sebentar nih, banyak lalat. Personal brand itu beda dengan personal branding. Pakai ing. Nah ini pahami duluan. Personal brand itu sendiri, itu adalah suatu penilaian audiens terhadap seorang sosok nih, misalkan terhadap kita nih. Diinginkan atau tidak, itu akan terjadi. Jadi nggak usah dipusingkan. Alias sering kita ngomong namanya, kalau saya ngomongnya namanya cop nih, cop jidat. Atau mungkin kredibilitas. Nama baik ataupun nama buruk. Oke, ini misalnya ya. Jaya Setiabudi ini orangnya galak, sombong, impulsif. Nah itu karakter brand saya, Jaya Setiabudi, yang dinilai oleh mayoritas orang. Jika kurang baik, bisa digunakan sebagai masukan perbaikan kita. Ya tentu saja, jika itu fitnah, ya nggak usah dipusingkan. Kenapa? Karena penilaian orang, ya silahkan saja orang menilai. Kalau saya seperti itu. Nah jika penilaian itu baik, ini yang paling penting nih. Kalau penilaian itu baik terhadap kita, kembalikan kepada Allah. Karena jika tidak, itu akan menyebabkan kesombongan kita. Masya Allah, la quwata illa billah. Ini yang sering dikatakan oleh guru saya, ucapkan seperti itu pada saat dipuji oleh seseorang. Penilaian itu bisa jadi benar, bisa juga tidak. Tergantung yang menilai akurat atau enggak. Atau mungkin dia hanya lihat atau tampak yang ada di permukaan. Tidak pada kedalaman. Personal brand bisa juga berarti kredibilitas seseorang. Sedangkan personal branding itu apa? Nah, karena ada ing-nya. Ing itu kan aktivitas toh artinya. Nah, aktivitas untuk memoles personal brand-nya ini sudah tidak alami. Artinya aktivitas untuk menaikkan personal brand orang tersebut atau mungkin kita. Atau dalam bahasa umumnya kita sebut namanya pencitraan. Saat personal brand itu tumbuh alami, tanpa rekayasa, kita akan melihat sosok manusia itu apa adanya. Tapi pada saat pencitraan itu terjadi, manipulasi itu ikut berperan kan. Lahirlah manusia-manusia palsu. Seperti apa itu personal branding contohnya? Branding-nya, jadi aktivitasnya. Ya seperti pencitraan-pencitraan yang banyak terjadi saat ini kan. Misalkan ya contoh foto-foto atau video-video kegiatan sosial kemasyarakatan lebih untuk menonjolkan kebaikan diri, bukan untuk mengkabarkan kegiatannya. Kemudian yang jelas ya, yang paling banyak ya flexing terang-terangan atau mungkin juga flexing sembunyi-sembunyi atau yang sering sekarang disebut namanya sombong but humble. Oh, pamer alus sih istilahnya kayak gitu. Sedekah diliput, diteriakkan. Ini sudah mulai pupus nih karena sudah mulai modusnya kelihatan. Tapi juga masih banyak yang dikibuli atau dikelabui dengan hal itu, masih percaya juga tuh dengan konsep-konsep sedekah yang diliput-liput. Yang seharusnya itu disembunyikan. Bukannya kita ibadah itu untuk mendapatkan ridho Allah, bukan mendapatkan pujian manusia. Betul? Kemudian ini juga halus juga nih, keakraban dengan keluarga, gendong anak, belai istri, di depan kamera. Siapa yang nge-shoot?
Nah ini harus lihat angle syutingnya juga, alami atau tidak. Kalau dia mungkin ngesut sendiri, tapi ya lucu juga ya, ngesut sendiri pas beleh-beleh. Nah, meski ini perbuatan baik, tapi jika disengajakan diliput untuk penilaian orang, ya tetap saja pencitraan. Ya. Nah, posting kata-kata mutiara, terus kemudian kata-kata mutiara ini, di bawahnya dikasih foto. Atau di bawahnya kasih Jaya Setiabudi. Wow, dijaya banget kan? Ya kalau yang ngepost itu orang lain, itu silakan. Orang lain ya, ngepost kata-kata mutiara kita dituliskan Jaya Setiabudi, silakan. Kalau saya ngepost sendiri foto saya, kemudian kata-kata mutiara saya, nama saya di bawahnya Jaya Setiabudi. Itu kan dijaya banget. Nah itulah yang terjadi. Nah yang paling lucu nih, sampai menggerakkan akun-akun lain, atau mungkin pasangan, tim, aliansi, atau bot-bot untuk nge-like, untuk saling komen, ya, menciptakan pancingan-pancingan, atau menciptakan yang namanya social proof. Ini kan rekayasa banget gitu loh, ya, sudah tidak alami. Nah, apa bedanya yang alami dengan yang tidak? Ya, yang alami itu nggak peduli dengan penilaian orang, ya, dan tidak ada kesengajaan dengan hal seperti itu, dan yang kepingin saja selesai gitu loh, bukan karena sudah disiapkan semuanya gitu loh. Nah, nggak peduli diliput ataupun tidak diliput, tetap dia akan melakukan itu. Gitu. Misalkan contoh nih, ada terbiasa makan di tempat seperti ini. Ya kalau memang terbiasa makan tempat seperti ini, ya nggak masalah gitu datang seperti ini. Ini tempat saya biasa nongkrong habis nyepeda, terus minum kelapa muda. Ya memang biasanya seperti gini. Jadi kalau ini ngomong pencitraan ya nggak pas juga, namanya saya sudah biasa makan di sini gitu ya. Nah cuman saya itu malah kalau pencitraan, malah kalau saya ke Sushi Tei, itu saya pencitraan tuh. Soalnya apa? Iya, hampir nggak pernah ke sana. Pernah satu kali itu diundang ya, ditraktir aja sama seseorang. Ya buat saya nggak bisa membedakan banget antara Sushi Tei sama lemper. Jadi apa masalahnya personal branding itu? Jika kebaikan-kebaikan yang ada adalah hasil rekayasa, di mana lagi kita bisa menemukan kejujuran dan ketulusan itu. Terus apa risikonya personal branding? Branding lagi ya, pakai ing. Paling utama adalah kesombongan. Saya sering berpesan kepada adik-adik saya, ini tanda petik adik-adik ini adalah binaan kami, hindari panggung, karena panggung itu banyak setannya, setan kesombongan. Saya mengatakan hindari bukan berarti saya melarang. Artinya silakan sesekali diundang, niatkan untuk berbagi beneran, bukan untuk ya tadi itu modus personal brand. Risiko kedua adalah menggantungkan brand produk ke personal diri kita. Jika personal brand cacat, semua brand produk atau bisnis kita akan tumbang. Ini maaf, contohnya nih ya, seperti kasus, bukan kasus sebenarnya nih. Ini sebetulnya bukan kesalahan A'agim di tahun 2007. Beliau hanya melakukan suatu perbuatan yang tidak disenangi oleh kebanyakan mayoritas kaum Hawa, yaitu poligami. Dan kemudian ditambah oleh media-media bayaran yang memang untuk menjatuhkan personal brand-nya A'agim pada saat itu. Karena memang saat itu A'agim sedang naik-naiknya. Mungkin berpotensi juga masuk ke kancah politik. Nah, jadi ada pihak-pihak yang, wah ini angle-nya nih, dihabisin. Nah, tapi saya nggak akan membahas itu. Saya akan membahas dampaknya apa sih kepada bisnisnya. Jadi pada saat itu semua bergantung pada nama seorang sosok A'agim. Nah, namanya MQ Corporation, besar sekali sampai asetnya triliunan. Nah, itu tiba-tiba hancur begitu saja, jatuh, tumbang. Kenapa? Karena digantungkan pada seorang sosok. Oke, ini kita belajar. Tapi hal seperti kasus A'agim tadi, bisa jadi nggak banyak pengaruh di zaman yang carut-marut seperti saat ini. Bahkan bisa jadi mungkin ya, habis, ini jangan contohnya bukan A'agim, ini yang contoh yang lain, habis melakukan suatu perbuatan
apapun itu, mungkin narkoba kah, atau mungkin penistaan dan yang lain-lain, tambah terkenal, malah jadi dutanya. Ini kan zaman edan misalnya. Lah mereka yang udah masuk penjara aja karena penipuan pun masih bisa dibelain loh sama pengikutnya. Itu saya juga nggak habis pikir nih, zaman ini zaman apa? Ini memang sejelek-jeleknya zaman itu adalah zaman ya semakin jauh dari Rasulullah itu. Ini jadi pertanyaan lagi sekarang. Bagaimana dengan Elon Musk dan Steve Jobs, Mas D? Nah, apa hubungannya? Mereka kan juga terkenal dan akhirnya si Elon Musk pun memainkan saham pun juga mudah dengan sekali tweet saja begitu kan gitu. Gini loh, lepas dari kontroversi masalah sikap Elon Musk atau Mas Elon ini, dia itu punya karya dan dia mendahului dengan karyanya, begitu juga dengan Steve Jobs, sehingga dikarenakan karyanya yang wow itu, mereka ini jadi terkenal. Anda tahu nggak sih yang dimaksud? Perbandingannya tahu nggak sih? Yang satu membuat dirinya terkenal, baru produknya atau bisnisnya terkenal. Yang kedua, memang karya-karyanya terkenal duluan, atau hasil-hasilnya, sosialnya terkenal, akhirnya membuat sosok ini muncul, ya, tidak dengan kesengajaan. Paham nggak bedanya? Nah, kecuali jalur Anda mau jadi artis, terus baru jualan, itu ya silakan, itu pilihan Anda. Saya sendiri selalu berpikir suatu bisnis itu harus memenuhi aspek yang fundamental. 7 formula itu dibuka langsung laris. Bagaimana dengan produk branding? Bolehkah pencitraan? Gini, sebentar. Kata-kata pencitraan ini memang agak sedikit salah kaprah ya. Bukan pencitraan sebetulnya, tapi mengkomunikasikan value produk kita kepada konsumen agar semakin besar manfaatnya. Yang jelas, risiko produk jadi sombong kan nggak ada. Terus apa masalahnya kesombongan itu? Kesombongan itu jelas balasannya adalah neraka. Meski seseorang ibadahnya sangat taat. Masa ibadahnya taat gara-gara sombong masuk neraka? Yaitu contoh yang paling pertama adalah iblis. Iblis itu dahulu kala non jauh di sana. Bukan seseorang ya, seiblis, sosok makhluk yang sangat taat, tidak pernah membangkang. Bahkan taatnya melebihi manusia. Hingga suatu saat diciptakanlah Nabi Adam. Dan kemudian malaikat dan iblis disuruh bersujud oleh Allah kepada Nabi Adam. Dan iblis menolak. Kenapa menolak? Karena merasa lebih taat daripada manusia. Iblis jadi sudah tahu bahwa manusia nanti ini akan membangkang gitu loh. Nah, tapi karena yang memerintahkan Allah, iblis itu merasa lebih tinggi, suruh keluar tuh dari surga. Dan jadilah penghuni neraka yang kekal. Pertanyaan saya, apa sih yang mau kita sombongkan dari amalan kita? Nah, kalau dibuka aja aib-aib kita oleh Allah, maka kita nggak akan bisa berdiri tegak lagi di hadapan manusia yang lain. Begitu.